Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali, kita akan melanjutkan pembahasan ataupun tutorial tentang Moodle ya teman-teman. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang sebuah fitur yang sudah tersedia di Moodle ini, yaitu fitur backup, restore, dan import gitu ya. Nah, backup dan restore itu fungsinya apa? Yang pertama adalah backup, restore, dan import itu secara umum fungsinya adalah bagaimana kita menduplikasi kelas yang sudah kita buat ataupun course yang sudah kita desain, sudah kita masukkan konten, kita sudah masukkan assessment-nya misalkan ya, berupa assignment atau quiz dan lain sebagainya. Lalu kemudian bagaimana si kelas yang sudah didesain itu bisa kita duplikasi. Jadi misalkan kalau rekan-rekan, kalau teman-teman memiliki 5 kelas paralel dengan nama mata kuliah ataupun nama pelatihannya sama begitu ya. Nah, tentu kita akan repot kalau kita harus membuat satu persatu. Nah, di Moodle ini ada fasilitas untuk menduplikasinya. Nah, ada dua langkah yang bisa kita lakukan untuk menduplikasi. Yang pertama adalah backup dan restore gitu ya. Jadi satu pasang nih kalau backup dan restore. Jadi, kalau backup itu istilahnya kita membackup terlebih dahulu course yang sudah dibuatkan, lalu kemudian di-restore ke course yang baru begitu. Nah, yang satunya lagi adalah import gitu ya. Jadi kalau import adalah kita mengimpor di kelas baru yang sudah kita buat dari kelas yang pernah ada ataupun kelas yang pernah didesain. Perbedaannya adalah kalau backup dan restore ini bisa diimplementasikan antar Moodle. Jadi misalkan rekan-rekan sudah punya kelas di Moodle A gitu ya, lalu kemudian kita ingin duplikasikan tapi tidak hanya di dalam satu Moodle yang sama, kita mau pindahkan ke situs yang berbeda. Nah, kita bisa manfaatkan backup dan restore ini begitu. Nah, kalau import itu hanya bisa dilakukan di dalam satu lingkungan situs Moodle. Kita langsung praktekkan saja ya. Nah, seperti biasa, teman-teman akses sebuah kelas yang akan kita duplikasi. Misalkan ini ada sebuah kelas yang ingin saya duplikasi, materinya sudah ada, assignment-nya sudah ada, dan lain sebagainya sudah ada. Nah, kemudian kita akan lakukan backup ya. Jadi, langkah pertamanya adalah membackup-nya gitu ya. Jadi, mengkopinya lah begitu ya. Jadi, membackup-nya. Nah, caranya adalah kita tinggal masuk ke menu seperti biasa ya, ke menu setting ini, lalu kemudian nanti akan ada tulisan backup. Nah, kita tinggal klik backup saja. Nah, di sini ada beberapa centang yang mungkin yang paling penting yang perlu diperhatikan adalah ini nih, include enroll user. Nah, saya sangat menyarankan rekan-rekan, teman-teman tidak mencentang ini karena apabila mencentang ini, apalagi berbeda Moodle nanti gitu ya, di restore di berbeda Moodle, ini akan terjadi error karena data usernya harus sama antar Moodle gitu ya, antar Moodle-nya. Nah, oleh karena itu, karena yang akan kita backup itu hanya isinya saja, materinya saja, maka data tentang usernya tidak usah disertakan begitu ya, tidak usah disertakan. Sisanya biarkan saja. Nah, biasanya saya langsung saja jump to final step. Ya, kalau rekan-rekan mau melihat step-stepnya boleh. Kita tinggal next saja. Di sini ada reviewnya apa saja yang akan di backup. Misalkan hanya sebagian saja yang ingin kita backup juga boleh. Misalkan ini ya, topik 4 dan 5 masih kosong, boleh. Kita hapus saja centangnya. Nah, rekan-rekan bisa terus lanjutkan. Di sini biasanya ada nama file, jadi nanti akan membuat sebuah file sebetulnya ya. Sebuah file, ini boleh diganti, tapi saya biarkan saja. Nah, kalau sudah, kita tinggal perform backup. Nah, kecepatan membackup itu sangat tergantung dari besar atau kecilnya file-file yang sudah diuploadkan ke kelas tersebut gitu ya. Jadi kalau teman-teman sudah menguploadkan banyak modul, banyak gambar, banyak file gitu, tentu akan semakin besar dan proses backupnya akan lama. Nah, ini kebetulan saya sangat sedikit, filenya hanya 5 MB ukurannya, maka cukup cepat begitu. Nah, apabila teman-teman berniat untuk menjadikan file backup ini kita pindahkan. Jadi misalkan tadi ya, mau menduplikasi dari Moodle yang pertama ini, lalu saya ingin pindahkan di Moodle yang berbeda. Misalkan rekan-rekan atau teman-teman mau membuat Moodle-nya di Moodle Nesia, lalu kemudian mau dipindahkan ke Moodle yang berbeda, misalkan Bapak Ibu dosen yang mengampu mata kuliah di Spada misalkan gitu ya, kita ingin pindahkan
mata kuliahnya itu di Spada dengan isi yang sama, nah maka teman-teman bisa tinggal klik download ya. Kita klik download sehingga nanti akan ada sebuah file dengan extension .mbz gitu ya, mbz gitu ya, mbz. Nah nanti si file itulah yang bisa kita uploadkan dulu ketika proses restore. Nah, berhubung sekarang saya hanya akan bermain di satu model, maka untuk merestore-nya kita bisa langsung klik restore di sini, gitu ya. Kita bisa klik restore di sini. Jadi istilahnya kita ingin menduplikasi masih di sebuah model ya. Nah, kita tinggal klik restore di sini, ya, klik restore di sini. Atau misalkan bisa juga di halaman ini ya, di halaman seperti biasa, di halaman course-nya. Di sini juga ada restore nih. Jadi sama saja. Nah, kita klik restore. Nah, dia akan kembali lagi ke halaman ini tentunya ya. Nah, setelah klik restore, maka kita tinggal klik restore. Nah, maka di sini akan dibaca ini isinya dan lain sebagainya. Kita continue dulu. Nah, di sini akan ditanya, restore-nya sebagai apa? Restore sebagai course yang baru kah? Restore sebagai merestore ke sebuah course yang sudah ada. Jadi harus Bapak Ibu rekan-rekan harus membuat dulu course kosongnya dulu kalau memilih yang bagian yang ini, gitu ya. Restore into this course. Jadi misalkan buka dulu course yang sudah dibuat tadi meskipun masih kosong, nah dimasukkan ke course yang ini. Atau restore into an existing course. Jadi misalkan kita ngebuka restore-nya dari course A, kita mau restorekan di course C misalkan, nah itu bisa juga gitu ya. Nah misalkan karena ini saya akan membuat menjadi course yang baru, maka saya akan pilih restore as a new course, lalu kemudian ini harus dipilih dulu kategorinya ya, kita pilih dulu misalnya seperti ini. Nah ini kita bisa continue ya. Nah ini previewnya lagi, lalu kemudian di sini, nah di sini akan ditanya course name-nya tentunya ya, karena ini akan dibaca menjadi course yang berbeda. Nah misalkan saya akan kasih tanda strip 1 lagi deh di ujungnya ya, supaya kelihatan mana bedanya. Nah, misalkan seperti itu. Course start date-nya boleh diedit misalkan. Nah, di sini bisa di-review lagi. Jadi misalkan yang sudah di backup-nya adalah ada 3 section, tapi kita ingin merestore hanya sampai section 2 saja, juga bisa dihapus seperti ini. Nah, kalau sudah kita tinggal klik next. Ini ada review lagi. Kalau sudah perform restore. Nah, maka kalau kita perhatikan, ini akan menjadi sebuah course yang baru. Nah, kalau kita perhatikan judulnya ya, yang awalnya kan AST sudah titik gitu ya. Kalau ini AST strip 1, artinya ini sudah di course yang berbeda gitu ya, namun isinya sama. Kalau kita ingin lihat di site home misalkan, nah jadi ada 2 ya. Nah, itu berarti proses restore kita sudah berhasil begitu. Gitu. Nah, itu proses backup dan restore. Jadi bagaimana kalau untuk restore-nya di model yang berbeda? Tentu nanti rekan-rekan tinggal masuk ke course-nya, lalu kemudian nanti restore ya. Nanti masuk ke restore. Nah, berarti harus uploadkan terlebih dahulu file yang tadi kita download begitu ya. Itu untuk melakukan backup dan restore di model yang berbeda atau di site model yang berbeda. Nah, catatannya kalau akan antar model, pastikan versi modelnya paling tidak sama atau di atasnya. Jadi misalkan saat ini saya menggunakan yang masih versi 3.8 berapa gitu ya. Jadi misalkan kita harus minimal sama gitu ya, atau di atasnya. Misalkan mau di restore di model versi 2.9 misalkan, nah itu bisa. Nah, kalau ke bawahnya itu biasanya ada yang tidak kompatibel. Jadi kalau di restore ke 27, 26, 25 itu belum tentu berhasil. Tapi ada juga yang berhasil karena kita perlu cek kompatibilitasnya. Tapi intinya paling tidak sama versinya atau di atasnya. Biasanya itu tidak akan jadi masalah. Oke, nah itu untuk proses restore ya. Backup dan restore. Jadi ada 2 langkah, di backup dulu lalu di restore. Boleh di restore di course yang di model yang sama atau di model yang berbeda. Nah, ada satu lagi, fasilitas import ya. Fasilitas import. Jadi kalau fasilitas import ini hanya tersedia kalau di dalam satu model yang sama. Jadi kita bisa klik import. Gitu ya. Kita bisa klik import, lalu kemudian kita akan diminta course yang mana yang akan diimport. Jadi misalkan
kita akan mengambil bagian-bagian yang sudah ada di kalkulus AST1 ya, yang sebetulnya tadi hasil restore juga ya, nggak apa-apa. Jadi misalkan seperti ini, kalau sudah kita continue lagi. Nah, ini include apanya dibiarkan saja, nggak apa-apa. Nah, di sini kita bisa pilih, misalkan yang mau di restore yang mana. Nggak usah semua, jadi misalkan informasi umumnya enggak, bab satunya juga enggak, bab 2-nya juga misalkan hanya ini saja misal ya, hanya satu saja ini ya boleh-boleh juga gitu ya. Nah, kita next misalkan. Nah, maka dia akan mereview mana yang akan di-import dan perform import. Nah, ini sudah berhasil. Maka kalau kita lihat, nah di sini tadi itu yang diimport ya, yang diimport ke kelas ini karena sama sih sebetulnya gitu ya. Awalnya kan hanya satu. Nah, setelah diimport dari course yang berbeda, ini menjadi 2 gitu. Jadi import itu hampir sama dengan backup restore. Tentu lebih sederhana import, tapi import itu catatannya hanya bisa berlaku di dalam satu modul ya. Dan tentu kalau teman-teman atau rekan-rekan hanya teacher di beberapa course, maka yang bisa diimport hanya course-course yang teman-teman ampuh begitu ya, atau yang sudah di-assign menjadi seorang teacher di course-course tersebut. Baik, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat tutorial kali ini. Sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.